Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 jaringan komputer 2 dari kelas 3D akan mempresentasikan tentang routing. Yang pertama yaitu teman saya Muhammad Muhibul Watoni dengan NPM 19.103.02.0166. Yang kedua saya sendiri Rian Akbar Ramadan dengan NPM 19.103.02.0150. Yang ketiga teman saya Hikmatiar Alamsyah dengan NPM 18.103.02.0173. Kami membawakan materi untuk mempresentasikan yang pertama definisi routing saya sendiri, yang kedua analogi routing teman saya Muhammad Muhibul Watoni, yang ketiga dan keempat tujuan dan manfaat routing, dan keempat jenis-jenis routing. Definisi routing yaitu routing adalah proses untuk memilih jalur path yang harus dilalui oleh paket. Pada umumnya skema routing hanya mempertimbangkan jalur terpendek, the short path. Terdapat dua bentuk routing yaitu A. Direct routing atau direct delivery. Paket dikirimkan dari suatu mesin ke mesin lain secara langsung. Yang kedua indirect routing. Paket dikirimkan dari satu mesin ke mesin yang lain yang tidak terhubung langsung atau berbeda jaringan, sehingga paket akan melewati satu lebih gateway atau network yang lain sebelum sampai ke mesin yang dituju. Selanjutnya analogi routing yang akan dipresentasikan oleh teman saya Muhammad Muhibul Watoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang analogi routing. Diperlukannya adanya router untuk melakukan routing di dalam jaringan, di mana router membutuhkan informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah alamat atau tujuan. Tujuan atau alamat item yang akan di routing. Yang kedua ada mengenal sumber informasi, dari mana sumber router lain yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan. Lalu ada menemukan rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan. Berikutnya ada pemilihan rute yang terbaik yang diambil untuk sampai tujuan. Lalu ada menjaga informasi routing, suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering dilalui. Analogi yaitu misalkan kita berada pada persimpangan jalan, mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan seharusnya ada petunjuk jalan supaya orang tidak bingung atau tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar-putar tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi pada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, di sini diperlukannya dynamic routing. Analoginya seperti ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi beberapa kali sehari agar jika ada jalan yang macet, ada tabrakan ataupun pohon rubuh, polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Biasanya polisi yang bertingkat rendah akan memakai HT yang kita sebut sebagai RIP, yang biasanya memiliki jarak paling jauh 30 HOP di simpangan. Polisi yang berada pada tempat yang ramai bisa menggunakan ISIS atau OSPF. Biasanya sudah membawa HP maupun PDA, jadi akan lebih pintar dan cepat untuk melakukan update. Polisi tingkat dunia biasanya memiliki kantor pada persimpangan dan sudah mempunyai peralatan pengacak jaringan seluruh dunia yang biasanya disebut dengan BGP. Dan selanjutnya tujuan dan manfaat routing dalam jaringan. Di mana fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas
dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan, yaitu artinya apakah ditujukan untuk host lain pada satu network yang sama ataukah berada di network yang lain. Router digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang menjalankan protokol jaringan yang berbeda, atau yang seperti halnya untuk menghubungkan segmen jaringan IP dengan segmen jaringan IPX. Secara umum, router lebih cerdas dibandingkan dengan bridge jaringan. Selain itu, dapat meningkatkan bandwidth jaringan mengingat router tidak meneruskan paket broadcast ke jaringan yang dituju. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai tentang jenis-jenis routing dan cara kerja dari masing-masing routing tersebut. Apa sajakah jenis-jenis routing itu dan bagaimana cara kerjanya? Mari langsung menuju ke pembahasannya. Jenis-jenis routing dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, jenis routing berdasarkan sifat routing yang terdiri dari routing statis, routing dinamis, dan routing default. Kemudian jenis routing berdasarkan route dan routing protokol yang terdiri dari route protokol dan routing protokol. Jenis routing berdasarkan sifat routing. Yang pertama, routing statis, yang merupakan sebuah routing dengan pengonfigurasiannya harus dilakukan dengan cara manual, serta admin jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi pembaruan topologi. Routing ini hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil. Cara kerja dari routing statis ini sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dan tabel routing. Dan yang ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Kedua, routing dinamis merupakan sebuah routing yang pemrosesannya dilakukan dengan membuat sebuah jalur komunikasi data otomatis. Dan jika ada perubahan topologi dalam sebuah jaringan, maka jalur routing tersebut akan tersedia secara otomatis. Routing ini terdapat pada TCP/IP protokol suite. Cara kerja dari routing dinamis ini sendiri yaitu dengan cara routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antara router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing tabel. Dengan kata lain, dynamic routing adalah sebuah proses pengisian data pada routing tabel secara otomatis. Yang ketiga, ada routing default, yang merupakan sebuah routing yang hanya akan dipilih apabila tidak ada rute atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Jenis routing berdasarkan route dan routing protokol. Route protokol sendiri ialah sebuah protokol di jaringan yang digunakan untuk mengirim data user dari network satu ke network lainnya, yang membawa traffic user seperti email, file transfer, traffic web, dan lain sebagainya. Yang kedua, routing protokol. Routing protokol sendiri merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mempelajari
network connect, dan rute network path yang tersedia. Cara kerja dari routing protokol sendiri ialah dengan saling bertukar rute, saling update antara satu sama lain, dan rute yang efisien menuju ke tujuan. Contohnya ada BGP, EIGRP, RIP, dan OSPF. Border Gateway Protocol (BGP) merupakan salah satu jenis protokol dalam komunikasi data. Kemampuannya untuk bertukar rute, mengumpulkan rute, dan menentukan rute menuju lokasi tujuan pada sebuah jaringan, dilengkapi dengan algoritma. BGP merupakan kategori routing protokol IGP. Kemudian Routing Information Protocol (RIP) merupakan protokol yang mengatur routing tabel menurut router yang terhubung, dan router selanjutnya memberikan informasi ke router yang terhubung secara langsung. Selanjutnya, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) menggunakan closed loop branching yang berbeda dan algoritma Advanced Distance Vector. Algoritma tersebut merupakan gabungan dari link state dan distance vector serta menggunakan dual diffusing update algoritma untuk menghitung rute terpendek. Kemudian Open Short Path First (OSPF), routing standar yang digunakan pada beberapa vendor jaringan dan dijelaskan di RFC 2328, dilengkapi dengan algoritma link state atau disebut dengan algoritma Dijkstra atau SPF. Ya, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.